istri yang tak dianggap. Bab 14. Aku mohon, terimalah aku, Nara. Dirga tak patah semangat. Pria tampan itu kekeh ingin menjadikan Kinara istrinya. Dirga bukanlah pria yang pasrah pada keadaan. Dia yakin Kinara juga mencintainya. Akan tetapi, karena rasa trauma di masa lalu membuat wanita cantik itu tak berani melangkah ke depan untuk menata kembali sebuah rumah tangga. Kinara yang mendengarnya pun segera menatap bola mata Dirga guna mencari kejujuran. Benar, tersirat kejujuran dan kesungguhan dalam sorot mata Dirga. Hati Kinara merasa tersentuh melihatnya. Kakak janji tidak akan menyakitiku dan Vino? Tanya Kinara serius membuat Dirga tersenyum lebar. Aku tidak ingin berjanji, tapi aku akan memberikan bukti, Nara. Menikahlah denganku. Maka aku akan perlihatkan apa itu sebuah keluarga harmonis. Tidak hanya kita yang akan bahagia dengan pernikahan kita ini. Vino dan BBL juga akan bahagia, karena bisa memiliki keluarga yang lengkap. Bukankah kebahagiaan orang tua adalah melihat anaknya juga bahagia? Lalu apa yang kamu ragukan lagi, Nara? Vino membutuhkan aku, dan BBL membutuhkan kamu. Takdir telah mengatur semuanya, Nara. Kita berdua telah berjodoh. Apa kamu ingat kalau BBL hanya ingin ASI darimu? Padahal aku dan Mama sudah mencari beberapa ibu susu untuk BBL. Tapi dia tidak mau. Dia hanya mau ASImu, Nara. Begitu juga dengan Vino. Saat pertama kali bertemu, dia langsung memanggilku Papa. Jangan mau dihantui oleh masa lalu, Nara. Terkadang kita dipertemukan dalam ikatan pernikahan dengan orang yang tidak mencintai kita, agar kita tahu bagaimana rasanya bersabar dalam mencintai, agar kita tahu bagaimana rasanya tidak dicintai, supaya kelak di saat kita bertemu dengan orang yang mencintai kita, kita tahu bagaimana memperlakukan mereka dengan baik, meski kita sendiri tidak mencintai mereka. Karena apa? Kita pernah berada di posisi mereka. Kamu paham sekarang? Tanya Dirga setelah menjelaskan semuanya dengan bijak. Hati Kinara menghangat mendengarnya. Gadis cantik itu tersenyum manis dengan bola mata berkaca-kaca. Perkataan Dirga tadi mampu membuka mata dan hatinya untuk menata masa depannya tanpa bayang-bayang masa lalu. Nara, sekali lagi aku bertanya. Nara, will you marry me? Tanya Dirga lantang membuat Kinara tersenyum lebar. Yes, I will. Jawab Kinara tak kalah lantang membuat Dirga berteriak kegirangan. Andreas yang sedang mengotak-atik laptopnya terkejut dikala mendengar suara teriakan Aluna yang tiba-tiba menjerit di ruang tamu. Posisi Andreas dikala itu di ruang kerja langsung berlari keluar dari kamarnya. Pria tampan itu segera menghampiri Aluna yang sekarang sudah sah menjadi istrinya. Ya, benar. Mereka telah menikah 5 hari yang lalu. Namun pernikahan yang telah lama Andreas nanti-nanti itu terasa sangat hambar. Tidak ada rasa kebahagiaan di dalamnya. Karena dalam pikiran Andreas masih terbayang wajah Kinara. Kenangan Kinara yang tinggal satu atap bersamanya masih terekam jelas di otaknya. Pria tampan itu menikahi Aluna hanya karena tidak ingin membuat wanita yang pernah dia cintai itu kecewa dan terluka. Lalu apakah Andreas masih mencintai Aluna? Maka jawabannya Andreas tidak tahu. Tidak ada lagi degup jantung yang cepat. Tidak ada lagi dada yang berdebar-debar saat berdekatan dengan Aluna. Bahkan sampai sekarang Andreas belum melakukan malam pertama bersama Aluna, karena Andreas selalu beralasan capek dengan wajah tanpa dosanya. Sehingga membuat Aluna percaya dan tidak sedih. Ada apa, sayang? Tanya Andreas khawatir melihat Aluna yang berdiri mematung di depan televisi. Itu sayang, si Upik Abu itu akan menikah dengan Dr. Dirgantara Putra minggu depan. Aluna menunjuk ke arah televisi yang sedang mengabarkan tentang isu pernikahan Kinara. Kinara, sosok model pendatang baru yang go internasional, akan segera menikah dengan Dr. Dirgantara Putra, atau lebih dikenal pewaris tunggal Dirgantara Group. Jantung Andreas berdetak kencang. Pria tampan itu membeku melihat berita panas itu. Organ-organ tubuhnya terasa hancur berkeping-keping tak bertenaga. Bahkan aliran darah dalam tubuhnya seolah berhenti mengalir. Kinara akan menikah lagi. Masih teringat jelas bagaimana kata-kata Kinara yang sangat pedas tempo lalu. Benarkah Kinara akan mencari suami baru? Pertanyaan itu sekarang telah terjawab. Kinara sudah punya suami baru. Asalkan kakak tahu, semenjak aku bercerai dengan kakak, hari-hariku semakin bahagia dan berwarna. Orang-orang baik mengelilingiku. Ternyata benar kata orang bijak.
Melepaskan yang buruk, maka yang baik akan datang. Aku melepaskan kakak dan keluargaku. Orang-orang baik langsung mengelilingiku. Punya ibu angkat yang sangat menyayangiku, punya teman baru yang menghargaiku. Dan tak akan lama lagi juga, aku punya suami baru yang akan mencintaiku. Ayah baru untuk Vino. Itu artinya Kinara telah move on darinya. Kenapa hatinya terasa sakit bak ditikam sembilu tajam? Kenapa hatinya tak rela Kinara bergandengan tangan di atas pelaminan bersama pria lain? Bukankah dirinya telah mencintai Aluna? Lalu untuk apa dia memikirkan Kinara lagi? Apakah dirinya sudah mulai suka atau hanya merasa bersalah karena telah memperlakukan Kinara tak baik selama menikah dengannya? Berbagai pertanyaan muncul di dalam benaknya, membuat Andreas terdiam beberapa lama. Berbeda dengan Aluna yang malah mengepalkan tangannya erat. Wanita cantik itu tak terima Kinara bahagia. Terlihat seringnya kejam terpasang di wajah cantik Aluna. Entah mengapa, dirinya menampilkan seringnya kejam itu. Yang jelas, sesuatu yang buruk akan terjadi. Lihat saja kamu Upik Abu. Aku akan membuatmu malu dan kehilangan muka di depan publik. Sudah cukup aku memberikanmu waktu 2 bulan untuk bersinar di dunia modeling. Nanti di hari pernikahanmu, akan aku buat kamu merasa malu. Bahkan untuk pendapat saja, kamu tidak akan sanggup. Akan aku hancurkan kembali mentalmu yang telah berdiri kokoh itu. Akan aku rebut semua senyuman manis di wajahmu selama ini. Akan aku ambil paksa semangat hidupmu. Akan aku buat kau merasa hidup segan mati tak mau. Batin Aluna menyeringai jahat. Sayang, kamu mau kemana? Tanya Aluna mencekal tangan Andreas saat melihat suaminya itu beranjak pergi. Kembali kerja. Jawab Andreas datar lalu melepaskan cekalan tangan Aluna dan berjalan kembali menuju ruang kerjanya. Aluna yang melihatnya pun hanya bisa menggigit bibir bawahnya. Wanita cantik itu merasa suaminya itu telah berubah. Tak ada lagi pujian dan kata-kata cinta yang Andreas berikan padanya, seperti saat pacaran dulu. Kini yang tersisa hanyalah raut wajah datar nyaris tanpa emosi dan jawaban singkat yang sering Andreas berikan padanya. Apa hanya aku yang merasa kamu berubah, sayang? Gumam Aluna sedih, namun wanita itu tak patah arang. Aluna segera beranjak menuju kamarnya untuk bersiap-siap menyambut kedatangan suaminya sebentar lagi. Malam ini, Aluna akan bertekad untuk mendapatkan Andreas seutuhnya. Malam ini harus menjadi malam pertama mereka. Akan aku buat kamu puas malam ini, sayang. Aluna tersenyum cerah mengambil lingerie seksi yang tembus pandang berwarna merah menyala. Warna merah adalah warna yang berani. Malam ini Aluna akan bersikap agresif agar Andreas puas. Tidak apa-apa agresif pada suami sendiri, bukan? Itulah pikir Aluna. Andreas melirik ke arah jarum jam di dinding yang telah menunjukkan pukul 23.45. Andreas segera mengakhiri pekerjaannya. Pria tampan itu segera beranjak dari kursi kebesarannya. Andreas menyeret langkahnya keluar dari ruang kerjanya, menuju kamar pribadinya bersama dengan Aluna. Andreas membuka kenop pintu kamarnya. Pria tampan itu mengernyitkan dahinya, dikala mencium aroma lavender menyerbak menusuk indera penciumannya. Terlebih lagi banyak lilin aroma terapi yang menyala dalam kamarnya diiringi suasana temaram. Andreas tersentak saat mendapatkan pelukan hangat dari belakang. Sayang, bisik Aluna dengan nada sensual mencium daun telinga Andreas. Tangannya begitu nakal membelai perut six-pack Andreas. Bahkan dengan lancangnya Aluna mengelus milik Andreas. Andreas tersentak kaget, lalu segera melepas paksa pelukan tersebut. Dia tanpa sadar mendorong tubuh Aluna, sehingga membuat Aluna mundur ke belakang. Dada Aluna terasa sesak mendapatkan penolakan kasar dari Andreas. Matanya memanas ingin segera menangis diperlakukan seperti ini oleh Andreas. Apa yang kamu lakukan, Aluna? Tanya Andreas dengan suara meninggi membuat wanita cantik itu terlonjak kaget. Aluna meneteskan air matanya untuk pertama kali dalam hidupnya. Dia baru merasakan rasanya dibentak. Apalagi yang membentaknya untuk pertama kali adalah Andreas, suami yang dicintainya. Kamu membentakku, An? Kamu membentakku hanya karena aku memelukmu. Aluna bertanya dengan suara yang bergetar menahan amarah dan tangisnya membuat Andreas tersadar. Al. Panggil Andreas merasa bersalah. Apa kamu merasa jijik padaku, An? Makanya sampai sekarang kamu gak pernah sentuh aku lebih dari sekedar kecupan bibir.
Apa ada dari perilaku dan bentuk tubuhku yang membuatmu jijik, An? Katakan! Aluna meninggikan suaranya. Al, bukan begitu. Apa salah aku menggodamu, An? Apa salah aku meminta nafkah batin padamu? Atau saat ini kamu sudah ada wanita lain tempat pelampiasan hasratmu? Sehingga kamu tidak mau lagi menyentuhku. Aluna memukul dada bidang Andreas bertubi-tubi. Wanita cantik itu merasa marah dan kecewa dengan penolakan Andreas. Sayang, maafkan aku. Andreas segera mendekap erat tubuh Aluna, membuat istrinya itu menangis sesenggukan dalam pelukan Andreas. Kamu jahat. Kamu berubah. Kamu bukan lagi Andreas yang aku kenal. Aluna menyumpah serapa Andreas di sela-sela tangisnya. Jujur saja saat ini Andreas merasa sangat bersalah karena telah membentak Aluna. Bagaimanapun Aluna adalah istrinya. Tak sepantasnya dia berteriak pada Aluna. Akan tetapi rasa bersalah itu hanya hadir saat membentak Aluna, tidak saat membentak Kinara dulu. Dasar pria tidak adil. Maafkan aku. Andreas menangkup pipi Aluna lembut, lalu menghapus jejak air mata yang tersisa di pipi wanita itu. Andreas mengecup pelan bibir Aluna dan disambut baik oleh wanita itu. Mereka berciuman panas dalam kamar yang dipenuhi aroma lavender. Andreas adalah laki-laki normal yang juga haus pelayan dan sentuhan. Terlebih lagi Aluna yang bersikap agresif layaknya seorang pemain handal, membuat hasrat terpendam dalam tubuh Andreas bangkit. Andreas menggiring Aluna menuju ranjang. Entah mengapa di mata Andreas, saat ini Aluna adalah Kinara, sehingga membuat pria tampan itu tersenyum. Kinara. Gumam Andreas membuat Aluna membuka matanya terkejut. Ingin melayangkan protes? Tidak bisa, karena mulut Aluna lebih dulu dibungkam oleh Andreas. Hati Aluna hancur berkeping-keping dikala mendengar Andreas menyebut nama wanita lain saat pria itu menidurinya. Sakit, sangat sakit. Aluna mencengkeram spray, dikala merasakan tubuhnya bergetar hebat. Sekuat mungkin Aluna tak mengeluarkan suaranya. Oh, Nara, kau sangat nikmat sayang. Nara, aku akan sampai. Nara. Aluna tak sanggup lagi menahan rasa sesak di dadanya. Dia memalingkan wajah ke sisi kanan. Dia tidur memungkungi Andreas yang terlelap di sampingnya dengan napas yang masih terengah-engah. Tega kamu, An. Kamu menyebut nama wanita yang paling aku benci saat meniduriku. Aluna menangis dalam diam. Rasa benci dan iri pada Kinara semakin kentara dalam hatinya. Dia bersumpah akan membuat Kinara menanggung semua kemarahannya. Hari ini merupakan hari yang sangat bahagia untuk Kinara. Janda muda itu sudah menunggu kedatangan Dirga untuk mengajaknya pergi menuju butik langganan Ibu Anin. Mereka akan melakukan fitting baju pengantin. Semua itu atas kemauan Dirga. Pria taman itu tak ingin ada acara tunangan. Dia ingin langsung menikah saja. Buat apa menunda-nunda niat baik pikirnya. Terlebih lagi saingan Dirga sangat banyak. Banyak para model pria dan CEO yang tertarik pada Kinara, membuat hati pria tampan itu terasa panas. Mama? Vino berlari menghampiri sang ibu tercinta yang baru saja keluar dari kamar. Kinara menekuk kakinya di lantai, lalu memeluk erat tubuh mungil malaikat kecilnya. Kenapa jagoan mama lari-lari? Nanti kalau jatuh gimana? Tanya Kinara lembut seraya menciumi pipi gembul Vino. Kalau jatuh? Vino nangis. Kalau jatuh, Vino nangis. Bocah kecil itu berkata cadel dengan mulut yang dimajukan ke depan karena saking susahnya berbicara. Kinara tertawa kecil mendengar jawaban anaknya yang sangat menggemaskan. Wajah Vino memang sangat mirip dengan Andreas. Akan tetapi, hampir 80% sikapnya sama dengan Kinara. Riang, lucu dan ramah. Hanya saja Vino akan mudah menangis bila permintaannya tidak dituruti. Bukan permintaan membeli ini dan itu, melainkan permintaan bermain bersama Kinara atau siapapun. Jagoan mama udah pinter ngomong, bikin gemes aja. Kinara mencium leher putih Vino membuat bocah kecil itu tertawa geli. Setelah melihat Vino tertawa sampai wajahnya memerah, barulah Kinara berhenti. Bocah itu pun langsung melepaskan pelukan paksa ibunya itu. Lalu berlari menjauhi Kinara karena takut akan digelitiki lagi. Mau kemana lagi jagoan? Kinara berlari mengejar Vino membuat bocah kecil itu tertawa lepas. Bocah kecil itu berlari ke sembarang arah, sehingga tak sengaja menabrak kaki jenjang seseorang. Sayang! Pagi Kinara berlari menghampiri putranya. Vino menggigit bibirnya mencoba menahan tangis.
bola matanya sudah berkaca-kaca. Bersambung.